Kakak udah selesai belum PR-nya? Udah dong ya, masa belum? Nah, begitu dong. Itu namanya anak ayah yang hebat. Ayah, kok sampul buku ini nggak sama ya sama sampul buku matematika? Nah, itu namanya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa ya? Pengen tahu? Pengen. Pengen tahu banget? Pengen. Lihat itu. Mana? Itu tuh. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OCLC, berjumpa kembali dengan saya Iben Zani Hastomi di rubrik Seni Itu Asik. Halo sahabat, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menggambar ilustrasi. Apa itu menggambar ilustrasi? Simak penjelasan berikut ini. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi ada bermacam-macam. Yang pertama adalah kartun, kedua adalah karikatur, ketiga komik, keempat ilustrasi karya sastra, kelima vignette, keenam cover atau sampul buku, kemudian yang ketujuh adalah ilustrasi buku pelajaran. Jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro dan Gareng. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Yang keempat adalah ilustrasi karya sastra. Jenis karya ini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada karya sastra, seperti puisi, novel, dan cerpen. Kemudian selanjutnya adalah vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada sebuah teks atau narasi cerita. Keenam adalah cover atau sampul. Cover berarti kulit atau sampul pada majalah atau buku. Gambar pada cover memuat atau mewakili isi buku atau majalah. Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi buku pelajaran. Gambar ilustrasi ini berfungsi membantu pembaca dalam memahami materi-materi dalam buku pelajaran. Kemudian, bentuk-bentuk gambar ilustrasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tokoh manusia, yang kedua adalah tokoh hewan, dan yang ketiga adalah gambar tumbuhan. Tokoh manusia. Saat menggambar tokoh manusia, perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya. Kemudian saat menggambar tokoh hewan, juga perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya. Ada bermacam-macam tumbuhan yang bisa digunakan sebagai inspirasi berkarya gambar ilustrasi. Banyaklah berlatih menggambar berdasarkan pengamatan akan tumbuh-tumbuhan di sekitar. Kemudian teknik-teknik dalam menggambar ilustrasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teknik kering, kemudian yang kedua adalah teknik basah, dan yang ketiga adalah teknik digital. Teknik kering menggunakan pensil, pulpen, arang, kapur, dan krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Kemudian teknik basah menggunakan cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik digital. Menggunakan aplikasi program atau software yang ada pada komputer atau handphone seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Nah, kita sudah menyaksikan bersama tentang materi menggambar ilustrasi. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan ini saya pamit undur terlebih dahulu. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar.
berbagi pengetahuan, berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham belum tadi gambar ilustrasi? Sudah dong anak ayah gitu loh. Nah, hebat banget. Oh, jadi gambar ilustrasi itu harus sama ya dengan di sini. Ya iya, harus sama. Buku bahasa Jawa ya gambar-gambarnya tentang Jawa. Buku matematika, gambar-gambarnya juga tentang matematika. Kalau buku bahasa Inggris isinya pengetahuan bahasa Inggris. Tepat sekali. Ayah, tapi kok bungkus mie instan nggak sama kayak isinya mie instan? Sama, Enggak. sama. Beda. Kalau kamu belinya di warung, tambah setengah kilo telur, tambah setengah kilo daging, sudah jadi deh sama.